Selamat datang di SDB ERT AI, tempat di mana cerita gak sekadar serem, tapi juga bikin kita mikir 2 kali sebelum bertindak nekat. Cerita kali ini tentang satu hal yang sering diabaikan orang, tali pocong. Bukan sekadar kain ikat, tapi kunci antara dunia hidup dan dunia mati. Dan kalau ada yang berani ganggu batas itu, siap-siap aja ditagih langsung sama yang empunya. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil bernama Karangsari. Letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi walau terpencil, desa ini dikenal adem, warganya ramah, dan punya satu nama yang selalu disebut-sebut dengan nada penuh kekaguman. Larissa. Larissa, 21 tahun, bisa dibilang bunga desa yang sesungguhnya. Wajah cantik natural, kulit kuning langsat, mulus kayak gak pernah kena debu, dan senyumnya, bisa bikin tukang tambal ban gak kelar-kelar nambalnya. Larissa juga bukan gadis biasa. Dia pinter, supel, dan aktif di kegiatan sosial. Banyak cowok yang ngincer, tapi dia kalem aja. Katanya masih pengen fokus bantu orang tuanya dulu. Sayangnya, hidup gak pernah ngasih tahu kapan garis finish itu tiba. Larissa mendadak jatuh sakit. Gak jelas sakit apa. Awalnya cuma pusing dan lemes. Tapi dalam waktu 3 hari, tubuhnya panas tinggi, matanya sayu dan bibirnya biru. Dukun kampung bilang itu bukan penyakit biasa. Tapi orang tua Larissa tetap bawa ke klinik. Hari keempat, Larissa meninggal dunia. Semua warga berduka. Gadis sebaik itu, secerah itu, pergi begitu aja. Pemakaman dilakukan di hari yang sama. Warga ramai-ramai mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Banyak orang yang merasa kehilangan atas kepergian Larissa. Tapi, ada satu hal yang gak banyak orang tahu. Kuburan Larissa dibongkar lagi malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, seorang pria bertubuh kurus, sebut saja Darto, masuk ke area pemakaman pakai kain hitam dan sarung. Darto ini dikenal sebagai tukang jampi-jampi kampung sebelah. Tapi dia juga punya kebiasaan aneh, suka cari barang syarat buat pesugihan dan apalah itu. Dan konon, tali pocong dari jenazah perawan yang meninggal mendadak adalah bahan paling sakti. Dengan tangan gemetar tapi niat kuat, dia gali kubur Larissa. Pelan, diam-diam, dia buka kafan dan potong tali pocong di bagian kepala. Setelah itu dia langsung kabur bawa tali itu. Lalu kuburan ditutup seadanya. Pagi harinya gak ada yang curiga, semua terlihat normal. Tapi malam berikutnya teror mulai. Di malam pertama setelah pencurian itu, warga desa mulai ngerasa gak beres. Angin malam jadi aneh, berembus pelan tapi dinginnya nusuk. Beberapa anjing peliharaan tiba-tiba melolong bareng. Lampu-lampu rumah redup kayak kehilangan daya. Padahal listrik gak bermasalah. Warga masih ngira itu cuma hal biasa. Tapi malam keempat, keluarga Larissa yang paling dulu kena getahnya. Ibunya mendadak jatuh sakit. Katanya Larissa datang dalam mimpi. Wajahnya penuh tanah. Mulutnya terbuka tapi gak bisa ngomong apa-apa. Tangannya menunjuk ke arah kepala, lalu ke arah pohon pisang belakang rumah. Besoknya, ayah Larissa nemuin jejak kaki dari tanah basah mengarah ke dapur rumah. Warga mulai resah. Tapi mereka nggak tahu kalau ada seseorang, si Darto tadi, yang sekarang lagi dihantui setiap malam. Dia nggak bisa tidur. Tiap merem, dia lihat sosok Larissa berdiri di pojokan kamarnya. Diam, matanya putih semua. Tangannya terangkat dengan ujung kafan menggantung longgar di sisi kepala. Dan semakin hari, bayangan itu makin jelas. Kadang muncul di kaca jendela, kadang berdiri di kamar mandi, kadang terdengar suara isekan pelan, kayak suara cewek yang nahan nangis. Waktu terus berjalan. 1 minggu setelah pencurian itu, desa Karangsari benar-benar jadi neraka.
warga mulai dengar suara kain terseret di jalan tanah. Banyak yang bilang ngelihat sosok putih loncat-loncat di area pemakaman. Bahkan, anak kecil tetangga sebelah bilang melihat Mbak Larissa berdiri di sumur sambil pegang kepala sendiri. Si Darto makin parah, udah gak berani keluar rumah. Badannya kurus kering, matanya cekung dan dia selalu bicara pelan kayak orang kesurupan. Dia terus bilang, dia mencari tali itu, dia mencari aku. Tetangga yang coba bantu malah ikut kena sial. Salah satu dari mereka kerasukan, ngomong dengan suara berat, "Balikin, atau kalian semua ikut aku." Warga panik, mereka bawa Darto ke dukun tua, tapi nggak ada yang berhasil nyembuhin. Tali pocong itu masih disimpan Darto di dalam botol kaca, dikunci dalam kotak kayu, dan dikubur di belakang rumahnya. Tapi Larissa nggak peduli tempat penyimpanan. Yang dia mau cuma satu, tali itu kembali. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Petir nyambar 2 kali ke arah yang sama. Rumah Darto remuk diterjang badai. Warga yang datang ke sana besok paginya nemuin pintu depan terbuka dan di ruang tamu ada tubuh Darto membeku dalam posisi sujud. Matanya melotot, lidahnya menjulur. Dan di depannya, botol berisi tali pocong terbuka. Kain putih kecil itu sudah tidak ada. Sejak malam itu, gangguan di desa berhenti. Suhu kembali normal. Gak ada lagi yang dengar suara kain diseret, gak ada lagi pocong loncat-loncat. Tapi banyak warga percaya, tali itu sudah kembali ke tempatnya. Dan Larissa akhirnya bisa tenang. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di SDB ERTAI. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dalam budaya kematian. Karena yang kita anggap benda biasa bisa jadi kunci yang bikin arwah seseorang gak bisa pulang. Dan kalau mereka datang menagih, gak semua orang cukup kuat buat bertahan. Subscribe sekarang juga dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.